tanda orang yang dicabut keberkahan hidupnya. 7 tanda orang yang dicabut keberkahan hidupnya. 7, ada 7. Yang pertama, indama la yamassul qalbu nasihatal iman. Ya, ketika hatinya sudah tidak lagi tersentuh nasihat-nasihat keimanan. Maksudnya aman nasihat itu ogah sudah. Yang berbau nasihat keagamaan untuk menguatkan keimanan itu ogah dia. Gak suka. Gak mau dia. Dengar adzan gak suka. Ada bacaan Quran gak suka. Dinasehati oleh ulama melalui majlis-majlis gak suka. Gak suka. Nah, ketika hatinya itu seperti itu, tidak tersentuh dengan nasihat-nasihat keimanan, itu bertanda orang itu telah dicabut berkahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillah tsumma na'udzubillah. Antum kira-kira kalau sama taklim masih suka nggak? Sama sholat masih suka nggak? Insya Allah antum nggak dicabut dah. Ini orang yang gak suka, gitu, saudara. Orang yang gak suka sama nasihat-nasihat keimanan tuh bakal dicabut keberkahannya. Wow. Tandanya begitu Pak ya. Satu, ya. Kemudian yang kedua, saudara, tanda dicabutnya keberkahan pada hidup seseorang itu adalah indama yakunul qalbu mahbusan fi sakhabil alam ay ad-dunya duna tawaqqufan. Ketika hatinya dikungkung kesibukan dunia tanpa jeda. Hatinya itu dikungkung oleh kesibukan dunia. Maksudnya apa? Dikungkung itu apa, saudara? Dikungkung itu apa? Dikuasai oleh dunia. Jadi hatinya dikuasai oleh dunia tanpa jeda. Pergi pagi, pulang malam. Nggak pernah kenal ibadah. Yang dia tahu adalah dunia. Nggak berkah, saudara. Sama sholat ogah, sama ibadah ogah, sama zikir ogah. Karena hatinya udah dikuasai oleh dunia. Yang dia cari adalah dunia. Ini tanda orang dicabut berkahnya. Nggak ada keberkahan. Ya. 2. 3. Tanda orang dicabut berkah itu adalah indama tazdadu sarwatu walakinnal qalba yazdadu qalaqan wa qalaqan. Indama tazdadu sarwah, ketika hartanya makin bertambah, walakinnal qalba yazdadu qalaqan wa qalaqan. Tetapi hatinya makin resah dan gelisah. Hartanya nambah, tapi hatinya resah dan gelisah. Itu tandanya orang dicabut berkah. Punya duit makin banyak, makin bingung, saudara. Ada nggak yang gitu? Takut dikejar KPK, gitu ya. Takut digondol maling, takut dirampok, macam-macam deh. Duitnya bertambah, tapi makin resah, hatinya makin gundah, saudara. Makin gundah. Kalau antum kan kagak punya duit, bikin gundah ente ya. Iya, ya. Kalau orang antum kan kagak punya duit, semakin resah gelisah gitu ya. Ini orang nambah duitnya, banyak uangnya, tapi nambah gelisahnya, hatinya semakin resah dan gelisah. Itu tandanya orang yang dicabut keberkahan. Dan ada saja yang didapati oleh mereka, entah anaknya narkoba, entah ini istrinya, entah tetangga, macam-macam lah pokoknya, banyak di situ. Ya, banyak di situ. Itu tandanya orang dicabut berkahnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, itu yang keberapa, saudara? 3 ya, keempat sekarang. Singkat aja. Yang keempat. Idza fasada waladu zaujati bil mal wa waladu zaujati ala nahwin mutazayyidil isyani. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Idza fasada waladu zaujah bil mal. Apabila anak istrinya dimanja dengan harta,
Jadi anak istrinya itu dimanja dengan harta. Yo, mau beli apa aja, yo bisa. Mau beli apa, mau apa, beli, beli, beli. Mau bisa. Dimanja dengan harta. Ya. Wa waladu zaujati ala nahwin mutazayyidil isyan. Tetapi anak dan istrinya itu nambah durhaka. Anak istri dimanja harta, tapi anak istrinya pada durhaka. Sama Allah juga nggak taat sama lakinya. Ngelawan sama laki. Gitu. Itu tandanya orang dicabut berkahnya. Padahal mau beli apa aja gampang nih bini. Duit tibang beli, mau beli emas nih. Mau beli ini, nih. Anak mau beli ini. Tapi justru dia, anak bininya pada durhaka, saudara. Sama Allah. Termasuk sama dia. Itu tandanya orang dicabut berkahnya kalau begitu. Ada nggak kira-kira begitu? Ada nggak? Bininya dia kasih apa aja. Tapi justru malah durhaka. Tandanya orang dicabut berkahnya. Karena boleh jadi juga harta yang diperolehnya juga dari mana kan gitu. Itu akan dicabut berkah orang itu, saudara. Ya, itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, tanda orang dicabut berkah itu indama nafidal kanzu bisur'atin fil ghurur. Indama nafidal kanzu bisur'ah fil ghurur. Ketika hartanya cepat habis dalam kesia-siaan. Punya uang, Pak. Perasaan uang banyak, Pak. Cepat banget habisnya. Itu tandanya orang dicabut berkahnya. Ada nggak yang begitu orang? Hah? Perasaan gue habis gajian udah habis aja gitu ya. Ya, habis gajian udah habis aja ini. Gitu. Ya, saudara. Jadi saudara yang dirahmati Allah nih, jadi uang ya habisnya itu sia-sia gitu. Habisnya sia-sia, itu dicabut berkahnya gitu. Jadi uang yang ada di kantongnya itu habisnya begitu aja deh, sia-sia berkah. Bahkan dia bingung gitu. Perasaan duit gue banyak, kok udah habis aja gitu. Mana bulan masih jauh kan gitu. Kira-kira begitu ya. Itu tandanya orang dicabut berkahnya. Ngalamin nggak ente begitu? Ya, kalau antum ngalamin parah saudara itu ya. Dicabut berkahnya. Biasanya kalau orang begitu saudara punya duit banyak, begitu ada orkes dangdut nyawer paling rajin nyawer ya. Nyawernya paling rajin, habisnya nggak terasa saudara. Jadi ada aja jalannya gitu. Jalan yang dia ini kan pokoknya begitulah habis uangnya gitu, nggak terasa. Tuh yang keberapa tuh? Yang kelima ya, yang kelima. Jadi yang kelima tadi indama nafidal kanzu bisur'ati fil ghurur. Jadi hartanya itu cepat habis dalam kesia-siaan gitu. Kesia-siaan artinya nggak manfaat gitu, nggak manfaat. Gitu. Berarti dipakainya yang tercela gitu. Ya Rip ya. Jadi kalau antum mau beli gorengan cukup Rip. Apa-apa nggak bagus lah gitu. Nah iya bagus lah pokoknya. Gitu ya. Itu yang kelima. Keenam, tanda orang dicabut berkah itu adalah indama tafukur raghbatu aktsara wa aktsaral qudrah. Ya, indama tafukur raghbah aktsara wa aktsaral qudrah. Ketika makin banyak keinginan melampaui kemampuan. Jadi keinginannya tuh banyak tapi melampaui kemampuan gitu. Banyak banget maunya gitu. Banyak maunya tapi mampunya kagak menjes gitu. Apa aja mau dibeli. Saudara, udah gajinya cuma 3 juta. Iya. Jangan beli rumah di Bintaro. Kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu saudara. Artinya banyak banget keinginannya. Banyak banget maunya gitu. Ya, terutama dirongrong sama bini. Sama bini dirongrong nih saudara. Bini ngerongrong dia. Ya, dia rongrong tuh. Bini selalu bilang, "Bang, bagaimana sih Bang ini? Kita pengen ini Bang, pengen ini, pengen ini." Gajinya kagak cukup. Iya. Kadang-kadang bininya ngajarin, "Bagaimana kayak Bang nyolong apa kayak begitu," dia bilang. Artinya supaya apa itu, waduh, kagak bakal berkah yang begitu. Jadi orang yang keinginannya selangit, kemampuannya nggak sebanding, itu nggak berkah, saudara. Artinya dicabut berkahnya. Jadi banyak keinginannya, tapi
nggak terjangkau dengan ekonominya gitu kira-kira. Nggak terjangkau gitu. Gitu saudara. Makanya itu yang menjadi perhatian kita. Yang ketujuh saudara, ya, ini juga termasuk dicabut berkah nih orang. Indama tatanawabul masaibu duna hikmatan. Ketika musibah silih berganti datang ke dia tanpa memberikan hikmah bagi dia, tanpa memberikan pelajaran. Jadi musibah-musibah datang sama dia itu dia nggak tarik pelajaran, bukan dekat sama Allah makin jauh, itu dicabut berkah. Katakan misalnya dirinya sakit, ya begitu ini bukan lagi taat sama Allah semakin jauh dia. Nah, jadi nggak ada pelajaran di situ. Ada musibah-musibah terjadi itu nggak dipetik pelajaran sama dia. Itu namanya dicabut berkahnya sama Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, 7 tanda dicabutnya berkah inilah yang membahayakan kita.